Pernah nggak sih ngerasa hidup kita tuh dikendaliin sama hal-hal kecil? Kayak misalnya keinginan ngopi di pagi hari yang nggak bisa ditahan. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya nemuin kebebasan yang sejati. Yaitu dengan ngelepasin ikatan pada keinginan dan penolakan yang tanpa sadar ngebelenggu kita. Yuk kita mulai. Oke, ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi coba deh jujur bentar. Pernah nggak kamu ngerasa terikat banget sama sesuatu yang sepele? Entah itu kopi, soda, atau apapun. Sampai-sampai hal itu yang ngatur tindakan kamu. Nah, inilah inti dari apa yang bakal kita bahas. Gimana kita bisa kecantol sama hal-hal yang paling biasa sekalipun. Coba deh bayangin, harus putar balik, nyetir jauh-jauhan, cuma buat sekaleng minuman. Seperti yang diceritain di sumber kita, ini tuh bukan lagi soal kenikmatan, tapi udah jadi paksaan. Ini gambaran yang pas banget tentang gimana keterikatan, bahkan sama hal kecil, bisa ngerampas kebebasan kita. Nah, disinilah bedanya, kelihatan jelas. Waktu kamu terikat, kamu harus aktif banget ngehindarin godaan. Kamu nggak bisa makan sepotong coklat karena kamu tahu, wah bisa-bisa sebox habis. Tapi kebebasan sejati itu adalah saat kamu bisa ada di depan coklat itu dan ngerasa netral. Kamu bisa pilih mau makan atau enggak, tanpa ada dorongan yang memaksa. Kendalinya balik lagi ke tanganmu. Terus gimana caranya biar bisa sampai ke sana? Nah, sumber kita ini ngenalin sebuah konsep yang disebut praktek yang sempurna. Ini bukan soal jadi pertapa atau apa ya, tapi lebih ke mencapai kondisi netralitas yang justru sangat kuat. Oke, kita bedah dikit ya. Praktek yang sempurna ini tuh titik seimbangnya. Kamu nggak lagi ditarik-tarik sama keinginan atau didorong-dorong sama rasa benci. Kamu bisa ngadepin apa aja, mau itu kue coklat atau diet Pepsi, tanpa reaksi emosional yang berlebihan. Kondisinya tuh damai dan seimbang. Dan ini poin yang penting banget. Kebebasan spiritual itu bukan berarti lari dari hal-hal yang kamu suka. Kalau gitu caranya, itu malah bikin cengkraman mereka makin kuat loh. Sebaliknya, ini soal melatih diri kita dari dalam, sampai hal-hal itu kehilangan kekuatannya atas kita. Mereka jadi nggak relevan lagi. Di sumber kita, ada cerita pribadi yang keren banget yang nunjukin momen pencerahan ini. Yuk kita lihat bagaimana teori ini bekerja di dunia nyata lewat ujian kue coklat. Jadi ceritanya, setelah lama banget latihan ngelepasin keterikatannya sama coklat, si pembicara ini akhirnya ngerasa bebas. Tentu aja, kayaknya semesta emang sengaja mau ngetes dia. Malam berikutnya, sekelompok tamu datang bawa kue coklat yang gede banget. Wah, inilah momen penentuannya. Dan inilah hasilnya. Dia nggak perlu menghindar dari kue itu karena takut kecantol lagi. Dia bisa lihat kue itu dan benar-benar bebas membuat pilihan. Mau makan, boleh. Nggak makan, juga nggak apa-apa. Itulah puncak dari latihan ini. Bukan lagi jadi korban keinginan, tapi jadi tuan atas pilihanmu sendiri. Dan katanya, perasaan bebasnya itu luar biasa. Jadi jalannya sebenarnya cukup jelas ya, walaupun mungkin nggak gampang. Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Sadari apa aja sih yang ngebuat kita terikat? Kedua, kita secara sadar terus-menerus melakukan latihan batin untuk melepaskan cengkraman emosional dari hal-hal itu. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Pengalaman pribadi tadi itu ternyata nyambung ke sebuah kerangka spiritual yang lebih besar. Sumber kita nunjukin kalau ada titik balik yang penting banget dalam perjalanan ini. Jadi, dalam kerangka spiritual ini, ada semacam skala kesadaran. Nah, angka 200 ini jadi titik krusialnya. Di bawah level ini, kita cenderung dikendalikan sama emosi negatif, kayak rasa takut dan keinginan. Tapi, begitu kita berhasil ngelewatin angka 200, kita masuk ke ranah emosi yang lebih memberdayakan. Dan disitulah, kita benar-benar mulai ngerasain kebebasan yang sejati. Dan coba lihat deh, gimana cara pandang kita soal Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi berubah total pas kita ngelewatin ambang batas ini. Di bawah 200, Tuhan seringkali dilihat sebagai sosok yang menghukum, yang balas dendam, pandangan yang akarnya dari rasa takut. Tapi begitu kita ngelewatin 200, pandangannya berubah drastis. Kita mulai mengalami Tuhan sebagai sumber dari kebebasan itu sendiri. Nah, ini bagian yang paling keren menurutku. Latihan buat ngelepasin keterikatan ini adalah pekerjaan batin. Sesuatu yang bisa kamu lakuin sendiri. Kamu nggak perlu cari guru terkenal di ujung dunia. Kekuatan untuk membebaskan diri itu udah ada di dalam dirimu. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan utamanya. Pengalaman spiritual tertinggi yang dibahas di sini tuh bukan soal aturan atau dogma,
tapi soal perwujudan dari kebebasan itu sendiri. Jadi rasanya tuh gimana sih kalau udah di level ini? Ini tuh kesadaran yang dalam banget kalau kebebasan itu adalah hakikat dirimu. Kamu nggak lagi kecantol kesana-sini, kamu juga jadi sadar kalau kekuatan ilahi itu bukan kekuatan yang menghakimi, tapi justru yang membebaskan. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya dengan indah. Ini adalah kondisi yang penuh sukacita, di mana kamu ngambil alih lagi kedaulatan pribadimu, kamu yang pegang kendali, bukan lagi cuma jadi reaksi dari dorongan-dorongan sesaat. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Setelah kita ngerti jalan menuju kebebasan ini, coba deh tanyain ke diri sendiri. Keterikatan apa dalam hidupmu, mau itu besar atau kecil, yang selama ini menahanmu dari kebebasan yang sejati? Dan apa kamu siap buat ngambil langkah pertama untuk melepaskannya?